Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari saya sedang berada di Bekasi Timur, Jembatan 11, Rawalumbu. Ada kegiatan ketika itu di sana. Malamnya setelah sholat Isya, saya didatangi oleh seorang ikhwan. Ustadz, saya mau minta waktu sedikit. Baik, ada apa? Lalu dia cerita. Inti ceritanya, istrinya banyak salah, banyak keliru, banyak meninggalkan kewajiban yang harus dia kerjakan. Namun sayangnya ketika saya mencoba mencari solusi, yaitu ingin nikah lagi, istri saya marah-marah dan mencak-mencak dan minta dicerai. Kalau dengar dari sebelah si suami ini, kayaknya benar-benar istrinya itu yang kurang ajar. Tapi kita sudah punya kaidah bahwa kalau orang bertengkar jangan dengar sebelah pihak. Kalau kita dengar sebelah pihak lalu kita berikan keputusan, insya Allah terjadi penzoliman. Saya katakan begini, akhi, saya kan masih di sini, istri Anda juga di sini kan? Berani nggak Anda bawa istri Anda menghadap saya, sehingga kalian berdua menghadap? Baik Ustaz, saya coba ngomong sama istri saya nanti malam. Kalau dia setuju, ba'da subuh saya menghadap. Oke, gak ada masalah. Akhirnya, subhanallah, istrinya mau dan menghadap ba'da subuh. Tadi sudah saya katakan, ya, bahwa kalau mendengar dari pihak si suami tadi, memang istrinya kayaknya kurang ajar. Tapi setelah saya dengar cerita istrinya, terbalik, Pak. Alhamdulillah tidak saya jawab. Kalau saya malas-malas, ya, istri kamu kurang ajar tuh, nggak apa-apa nikah lagi aja gitu. Misalnya gitu. Kalau dia minta cerai, ceraikan aja. Alangkah saya menzolimi si wanita itu. Maka saya katakan, kalau ada orang bertikai, jangan dengar dari sebelah pihak langsung berikan jawaban. Kenapa? Karena dia menggiring Anda kepada pendapatnya. Dan inilah teguran Allah kepada Nabiullah Daud di dalam Al-Quran, yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kecondongan Nabi Daud mendengarkan sebelah pihak tanpa mendengarkan penjelasan pihak yang kedua. Nabi Daud ditegur oleh Allah, dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Datang dua orang manjat pagar bertemu dengan Nabi Daud. Yang pertama berkata yang pertama kepada Nabi Daud, sambil menunjuk kepada yang kedua, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Kata yang pertama, ini saudara saya, dia punya 99 ekor kambing, sementara saya hanya punya satu. Namun tetap dia katakan akfilniha, berikan kambingmu kepada saya, genapkan bilangan kambing saya ingin punya kambing 100. Berikan kepada saya kambingmu itu. Wa'azzani fil khitab, ketika ngomong dia kalahkan saya. Pernyataan yang pertama, seorang nabi punya perasaan halus. Seorang nabi payah dia melihat orang lain tertindas. Seorang nabi dia sedih melihat ada orang miskin yang tertindas. Seorang nabi sedih dia melihat orang susah. Seorang nabi selalu ingin memikirkan kebaikan untuk orang lemah. Itu seorang nabi. Seorang nabi selalu berpihak kepada orang yang tertindas. Jiwanya ingin menolong orang-orang yang lemah. Itu jiwa seluruh para nabi dan para rasul. Dan orang-orang yang berusaha mengikuti jejak para nabi dan para rasul dengan cara yang benar. Sehingga, coba antum lihat, 99, satu. Yang punya 99 masih ngotot minta yang satu itu. Bukankah yang satu ini tertindas rasanya? Bukankah yang nomor 2 ini kayak gimana gitu?
Sudah punya 99 kok, tamak banget. Sementara yang punya saudara cuma satu masih juga diminta, sehingga Anda rela dia tidak punya apa-apa. Kan gitu kan? Jiwa seorang nabi yang penyayang, jiwa seorang nabi yang sangat lembut, jiwa seorang nabi yang tidak ingin melihat orang susah, langsung menjawab. Berkata Nabiullah Daud kepada yang ngomong pertama, laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Dia saudaramu itu telah menzolimi engkau di saat dia minta kambingmu yang satu digabungkan ke kambing yang 99. Nabi Daud lupa nanya yang punya 99 kambing, apa alasanmu untuk minta kambing yang satu? Sementara ini majlis keputusan, majlis pengadilan, majlis minta pendapat. Tidak boleh. Tapi yang membuat Nabi Daud seperti itu adalah jiwa penyayangnya, jiwa tak senang melihat orang tertindas, jiwa pengasihnya. Sehingga Nabiullah Daud belum mendengar dari yang pihak kedua, apa alasanmu, apa argumentasimu minta kambing yang satu, sementara kau sudah minta kambing punya kambing 99. Langsung jawaban Nabi Daud, laqad zalamaka, dia telah menzolimi engkau. Ini kejadian yang benar, bukan kejadian Nabi Daud jalan-jalan nampak wanita cantik ingin dinikahi sementara istrinya sudah 99. Ditanya siapa wanita cantik itu, ternyata istri salah seorang pasukannya. Lalu lelaki pasukannya itu disuruh pergi berperang, diletak di barisan paling terdepan supaya cepat mati. Ketika mati, langsung dinikahi istrinya yang tadi yang dilihat cantik oleh Nabi Daud. Ini cerita Injil tentang Daud, bukan cerita Al-Quran. Dan tidak ada satu riwayat hadis pun yang sahih berbicara tentang kisah ini. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau antum punya kitab tafsir, bukan terjemahan ya, tafsir. Tafsir itu adalah penjabaran dari ayat. Ada kisah ini dalam itu, coret. Dan berkata ulama lain, orang soleh di zaman ini tak akan mau melakukan pekerjaan jelek seperti itu, apalagi para nabi dan para rasul. Ingin merampas istri orang dengan cara membunuhnya diam-diam, dengan cara membunuhnya dengan cara halus membunuhnya. Orang soleh di zaman kita sekarang tak mau melakukan itu, apalagi seorang nabi yang bernama Nabi Daud. Yang terjadi adalah saking sayangnya Nabi Daud kepada orang yang tertindas, lupa nanya yang kedua. Harusnya nanya dulu, Anda yang punya 99 kambing, kenapa minta yang satu lagi? Boleh jadi yang punya 99 punya argumentasi kuat untuk meminta. Iya kan? Argumennya belum ditanya, tapi sudah disalahkan. Begitu. Maka ditegur Allah. Allah menegur Nabi Daud karena yang ini. Oleh karena itu, Anda memang terlihat terzolimi dalam pertanyaan ini, wahai istri. Tapi saya tidak berani mengatakan suamimu menzolimi dirimu. Karena di dalam panduan kitabullah sudah ada larangan untuk tidak mendengar dari sebelah pihak saja. Bismillahirrahmanirrahim.